Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Hari ini kita akan membahas update berita saham beserta saham-saham yang hari ini mengalami kenaikan. Ini ada 9 ya. Di peringkat 9 ada TBIG, 8 Buka, ASI. Nanti kita bahas satu-satu. BNGA, Bank Niaga, Bank Aladin nih ya. Cuan, kemudian peringkat 3 ada JPFA, ada PANI yang hari ini naik 11,27%. Kemudian ada TAPG, perusahaan sawit milik Permadi TP ini. 11,39%. Kita akan bahas mulai dari awal, dari peringkat 9, dan di akhir nanti saya akan update berita saham apa saja yang terjadi di tanggal 9 kemarin, karena ini pagi hari. Jadi berita hari ini tanggal 10 tentu saja belum ada. Tapi berita saham harga tanggal 9 itu sebagian akan berdampak pada perdagangan tanggal 10. Karena beberapa berita memang cukup signifikan. Saya mulai dari TBIG ini adalah, kalau kita lihat sahamnya selama 1 bulan ini cukup turun ya. Karena memang infrastruktur memang salah satu saham yang saya rekomendasikan untuk dilepas saja. Kenapa? Karena ketidakpastian ini akan menimbulkan daya beli yang turun. Kita tahu tarif Trump belum ada ujungnya dan menyebabkan belanja telekomunikasi ini jangka barang mewah akan menurun. Kemudian buka ini Bukalapak, kita tahu beritanya tanggal 8 hadapi PKPU. Jadi ini saham yang turun terus karena menghadapi PKPU itu adalah peradilan pilot gitu ya. Jadi dipilotkan oleh kreditornya. Hari ini naik tipis 0,81%, tapi ini nggak signifikan, secara fundamental nggak bagus. Jadi yang pegang ini bolehlah 125, ini menurut saya terlalu tinggi juga. Kemudian ada Astra International. Astra International ini cukup naik. Ini adalah perusahaan otomotif yang lumayan eksis ya, perusahaan Jepang yang lumayan eksis. Kenapa? Karena gempuran mobil Cina ini masih bisa ditahan, tapi saya nggak yakin sampai kapan dia bisa bertahan terhadap gempuran mobil Cina. Mungkin juga ini ada transaksi afiliasi ya, senilai 108. Ini kalau nggak salah penjualan tanah masih ini terhadap anak usahanya. Kemudian kalau kita lihat di sini, earning to price-nya cukup bagus ya, 17,54. Di atas 11% itu cukup bagus. Dan market cap-nya 191 triliun. Berita-beritanya Kumdit sudah lewat gitu ya. Tanggal 21 Mei kemarin di harga 4670. Kalau lihat harganya nggak terlalu banyak ya, 48, sekarang 46 di bulan Mei. Ini saat setelah dividen memang cenderung turun dan ini kembali naik lagi. Ini adalah fase setelah dividen. Bisnya memang seperti itu model-modelnya. BNGA, Bank Niaga, laporan buyback. Tidak banyak berita. 28 April Q1,
Earning to price-nya 16,26, cukup bagus menurut saya. Hari ini naik, tanggal 9 kemarin naik 1,49%. Range-nya ini tipis ya dari bank ini. Ini merah 5,7% saja, jadi hampir nggak bisa diperdagangkan gitu. 5,7% ya. Paling-paling 2-3% sudah harus di-close, kalau nggak menghasilkan gitu. Dan buy-nya harus di benar-benar tipis gitu ya, karena selisih aja bisa 1%. Kemudian bank, jadi ini saham bagus tapi terlalu tipis pergerakannya, 5,7. Dalam satu bulan dia minus 0,9. Kemudian kita cek bank ini earning to price-nya tipis sekali. Ini bank digital ya, zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada bank digital, semua bank digital. Ini bank kecil yang dulu disebut bank digital lah gitu. Kinerjanya biasa aja dan range-nya juga nggak tebal-tebal amat ya, tapi masih bisa diperdagangkan 13,7%. Range bulanannya ya, naik turun bulanannya, dan sekarang minus 3%. Apakah ini diambil? Ini bank ini tidak banyak berita yang menarik, jadi di harga 835, 805, sekarang di harga 820. Ya sudah cukup tinggi. Kalau dia di harga 800 bolehlah dibeli. Rate-nya juga nggak terlalu banyak, tapi ini sudah 820. Waktunya dilepas atau di profit taking. Kemudian cuan ini harganya, ini perusahaan Prayogo Pangestu ya, terbitkan obligasi naik 11.850. Biasanya kalau perusahaan terbitkan obligasi dan itu emiten yang ada background konglomerat besar, itu memang harganya akan cenderung naik, jadi wajar. Waktu rilis tentang obligasi 11.850, sekarang harganya di 13.400, cukup besar, dan satu bulan ini sudah naik 13%. Range-nya di 18,3 cukup. Kalau masuk di sini mungkin sudah cukup jenuh gitu ya, terlalu berisiko gitu, karena range-nya juga 18%. Jadi kalau mau challenge itu waktu di bawah kemarin, kalau sekarang sudah nggak masuk akal kalau di challenge. Kemudian bank ini earning to price-nya cuan ya sekarang. Cuan tadi ini cuan sudah. JPFA, Java Complete, range-nya 13,5%, sekarang sudah di atas. Ini juga 16,5%, cukup bagus, tapi sekarang bukan waktunya untuk masuk ya, waktunya untuk profit taking. Range-nya di 13,5%, dari satu bulan sudah naik 4,2. Jadi atasnya ini satu bulan, jadi dia di sini. Kemudian Pani, saham Pani ini selalu menjadi, ini saham yang selalu perspektif dan seringkali dia ada di teritori bawah. Jadi sebetulnya ini saham gampang ya, bisa dibilang saham gampang. Range-nya 24%, cukup tinggi, dan sekarang sudah naik 24%. Jadi sebulan ini memang trennya trend up gitu ya. Kalau masuk di sini juga sudah terlambat. Memang sebagian besar sudah terlambat. Itu sebabnya saya juga sharing berita-berita yang update hari ini.
Nanti sebentar lagi saya lanjutkan ke situ. Kemudian TAPG, kuota biodiesel naik 11.000, ini cukup naiknya cukup tinggi ya. Di tanggal 8 ini ada transaksi afiliasi juga dan setoran dividen. Kalau kita lihat range-nya 1 bulan ini sudah naik 21%, sedang trend up. Perhatikan di sini, PANI sama TAPG ini. Volume perdagangannya di tanggal 9 kemarin melonjak tertinggi ya. Ini merah ini di sini. Ini menjadi perhatian. Tetap buy di bawah gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ada euforia yang membesar dibanding hari-hari 1 bulan sebelumnya. Jadi seperti itu. Saya lanjut ke saham, berita-berita saham hariannya. Jadi kalau di sini kalian mungkin komplain, nah ini kan sudah buy semua. Kapan kita sudah bisa dibilang beberapa saham itu sudah di puncaknya gitu. Kapan kita tahu ini di buy di bawah gitu kan pertanyaannya. Ini akan saya jawab. Treng lah ini dia. Ini adalah berita saham hariannya. Kita ini tanggal 10 pagi-pagi ada berita dari Cuan. Pelaksanaan stock split 1/10. Ini rilis berita. Hari ini dia naik 3,47%, cukup lumayan tinggi. KF Kimia Farma ini saham yang disuspend ya. Laporan keuangan Q4 2024 baru muncul sekarang, terlambat banget. 2024 sekarang yang Q1 2025 aja sudah hampir habis. Juli ini akan muncul Q2 2025, tapi ini Q4 itu sebabnya saham ini disuspend juga. Kemudian ada Danat, DSSA pengalihan kembali saham buyback saham minus 0,53. Ini cukup signifikan biasanya laporan pendistribusian ulang saham hasil buyback. Kemudian ada HIL Impact 0% ya, tapi ini saham nggak terlalu besar juga. Ini manajemen, komisaris atau direktur bisnisnya atau pemegang saham pengendali yang mengakumulasi atau menjual saham biasanya muncul di sini. HIL Impact, laporan keuangan CAKK, CYBR ini sepertinya memang cukup agresif manajemennya membeli. Hari-hari sebelumnya dia membeli juga, seingat saya. Akumulasi juga. BNGA juga. BNGA ini pengalian hasil buyback. Direspon positif 1,49. Biasanya yang mengambil alih ini investor strategis, jadi perlu diperdalam. Setidaknya dari berita ini kita bisa tahu, baca berita dalamnya. Oke, sekarang kita nggak ada lagi berita yang penting. Ini TCPI, Transkul raih kontrak baru angkut biji nikel senilai 14 triliun. Ini cukup signifikan. Tapi harganya di minus 2,30 mungkin karena terlalu sudah tinggi gitu ya. Ini berita tanggal 9 Juli kemarin. Dharma Polymeta, laporan kepemilikan, akumulasi saham oleh manajemen. Sola juga melakukan akumulasi. Kemudian INTP, pengalihan kembali hasil buyback. Kita tahu
akhir-akhir ini perusahaan-perusahaan rajin sekali melakukan buyback, dan biasanya hasil buyback itu diserahkan ke investor strategis atau investor baru yang punya uang segar. Jadi dampaknya rata-rata cukup bagus gitu ya. Tapi kemarin harganya naik. Jadi ini semakin ke ini beritanya makin ke atas makin update ya. Walaupun tanggal sama-sama tanggal 9. Pegas. Ini beritanya lagi. Pesat sentuh arah, koin sentuh arah, CDIA. CDIA ini anak usahanya lupa. Ini di sini ada. Prayogo Pangestu. CDIA ini di bidang IT. Jadi CDIA ini cukup new kid on the block gitu ya, istilah generasi saya. Kemudian CDI koin ini yang menarik ini CDI ya, naik 34%. Karena ini memang saham IPO, saham baru. Ini saham IPO seperti ini biasanya agak sulit untuk masuk. Beruntung kalau sudah masuk. Tinggal kapan nunggu turunnya gitu ya. Tapi kalau masuk sudah euforia itu masuknya sulit masuk lagi gitu. Koin dan CDI ini menembus arah dua-duanya 3534 sama beritanya di sini. Jadi berita di sini kadang juga hampir mirip gitu ya. Karena ini memang koleksi dari berita-berita. Kenapa berita itu penting? Karena memang saham itu di-drive oleh berita. IMAS naik 2,9%. IMAS ini termasuk perusahaan mobil yang paling agresif menggandeng mobil-mobil Cina gitu ya. Makin dari motor itu ada Yadea, terus mobil itu banyak. Salah satunya Honggi ini. Terus yang laris manis itu lupa sih namanya. Kemudian ini berita-berita Japwa Bumi ini cukup bagus dilihat dari bisnisnya sebenarnya. Jadi ini sama IPO, Astra, Koin, CDA. Jadi kalau dilihat dari beritanya itu yang mendominasi itu CDIA, Koin, karena itu memang saham IPO ya. Kemudian Waskita ini juga saham suspend ya. PKPU. Jadi ini ya buka saham yang menurut saya kalau bisa dilepas ya pasti. Ini sudah nggak diperdagangkan. Buka ini masih, tapi buka ini nggak ada prospeknya menurut saya. Nggak tutupnya saja. Ya seperti itu berita-berita ini. Kalian bisa dapatkan berita ini, saya sedang siapkan langganannya. Jadi dengan berita ini, dengan langganan ini, kalian bisa update setiap hari, setiap jam. Berita-berita apa yang kira-kira penting dan supaya tidak menjadi pusing saja. Gitu. Karena kalau bacain satu-satu, cukup rumit. Tapi kalau baca judulnya saja dari berbagai sumber, itu akan lebih mudah kita memilih saham dan profit, karena kenaikan itu hanya terjadi 2-3 hari kemudian koreksi. Itu sebabnya walaupun saham itu bagus, kapan masuknya itu sangat menentukan. Oke, thank you, see you next time. Sudah melihat kanal YouTube
saham gue. Thank you, see you.